berbakti kepada keduanya. Namun di sini akan disebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang akan menjelaskan tentang poin ini, bahwa seorang anak seharusnya tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seperti apa saja bentuk-bentuk bakti itu kepada kedua orang tua meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Karena kalau kita melihat jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua di masa mereka masih hidup, maka tentu bakti itu datang dalam bentuk perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Berbakti kepada kedua orang tua secara langsung adalah dengan menyenangkan hati mereka, dengan mengucapkan kata-kata yang baik di hadapan mereka, mentaati arahan perintah mereka dan seterusnya. Ini adalah bentuk bakti kita yang umumnya dikenal atau diketahui oleh umat Islam, bahwa seperti itulah kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun tentu bakti yang seperti ini tidak akan bisa lagi dilakukan kalau orang tua sudah meninggal dunia. Nah, olehnya itu Nabi SAW akan mengajarkan kepada kita bahwa bakti kepada kedua orang tua itu sebenarnya adalah dengan bentuk-bentuk yang akan kita sebutkan di dalam hadis-hadis ini. Dan tentu di sana ada begitu banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain atau bakti yang lainnya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu bisa menjadi bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Di sini jamaah sekalian disebutkan hadis yang pertama dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan. Jadi ini hadis jamaah sekalian dalam riwayat Bukhari ini adalah hadis yang mauquf, atau hadis ini adalah perkataannya Abu Hurairah, bukan sabda Nabi SAW. Meskipun dalam penjelasan ulama kita bahwa telah disebutkan juga sebenarnya ada hadis yang serupa dengan hadis ini atau perkataan Abu Hurairah ini, dan itu diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya itu meskipun yang diriwayatkan dalam hadis yang pertama ini adalah perkataannya Abu Hurairah, akan tetapi di sana ada riwayat yang lain yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dikatakan bahwa Abu Hurairah berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Kelak pada hari kiamat jamaah sekalian, seseorang akan dibangkitkan, kemudian akan diangkat baginya derajat keutamaannya setelah dia meninggal dunia. Fayaqulu ay rabbi, maka orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, ayyu syai'in hadhihi, derajat apakah ini? Maksudnya apa sebab saya bisa mendapatkan derajat keutamaan ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfaralaka, anakmu yang telah meminta ampun untukmu. Nah, ini hadisnya, perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengangkat sebuah kisah atau sebuah cerita. Dan tentu saja jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang persoalan yang seperti ini, mustahil dan tidak mungkin seorang Abu Hurairah, seorang sahabat yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah SWT, bisa berbicara tentang yang seperti ini. Ya, olehnya itu yang seperti ini jamaah sekalian, dia dikategorikan sebagai hadis yang mauquf, tapi dia memiliki hukum marfu'. Ya, jadi kalau hadis itu jamaah sekalian, kalau kita bicara kepada siapa atau bicara tentang siapa yang berbicara di dalamnya, maka hadis itu terbagi 4. Yang pertama ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman-firman Allah SWT, tapi dia tidak termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Yang berbicara di dalam hadis itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan ayat-ayat Al-Quran, maka disebut sebagai hadis qudsi.
Nah, tandanya kalau kita mau tahu itu adalah hadis qudsi, kalau di dalam hadis itu atau di dalam sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, misalnya Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, fima yarwihi an rabbihi, itu kata-katanya yang biasa seperti itu, sebagaimana apa yang Nabi Muhammad riwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, atau hadis-hadis qudsi yang lainnya. Kemudian yang kedua namanya hadis marfu. Hadis marfu itu jamaah sekalian artinya hadis yang diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW, yang bersabda, yang berbicara di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang ketiga namanya hadis mauquf. Mauquf itu artinya hadis itu berhenti hanya kepada sahabat saja, jadi dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya dia disebut sebagai hadis yang mauquf. Seperti hadis yang kita bahas ini masuk kategori hadis mauquf, perkataannya Abu Hurairah, perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi SAW. Kemudian yang keempat disebut sebagai hadis maqtu', hadis yang terputus. Hadis terputus ini artinya yang berbicara di situ bukan lagi sahabat, tapi di bawahnya sahabat, yaitu tabi'in dan seterusnya. Itu namanya hadis maqtu', yang terputus. Nah, dalam pembahasan hadis mauquf jamaah sekalian, hadis mauquf itu terbagi dua. Ada namanya hadis mauquf, memang itu hanya perkataan sahabat saja atau perbuatan sahabat. Ada juga namanya hadis mauquf fi hukmil marfu'. Nah, dia adalah hadis perkataan perbuatan sahabat tapi mengambil hukum marfu', hukum hadis yang kedua. Apa contohnya jamaah sekalian? Contohnya hadis yang seperti ini. Sahabat kalau berbicara tentang halal dan haram, atau sahabat berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, atau sahabat berbicara tentang masalah kehidupan akhirat, maka hadis yang seperti itu bisa mengambil, kalau sanadnya sahih, kalau sanad hadis itu sahih, maka dia bisa mengambil hukum hadis yang marfu', bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini contoh hadisnya. Seperti hadis yang lain, misalnya Abu Hurairah juga mengatakan bahwa penghuni neraka jahanam itu jamaah sekalian, besarnya gigi geraham mereka itu sama seperti gunung Uhud. Itu perkataan Abu Hurairah itu. Ya, jadi kalau kita biasa mendengarkan hadis-hadis tentang bagaimana karakter atau bagaimana besar badannya itu penghuni surga dan penghuni neraka, nah itu salah satu hadisnya itu, bahwa kelak penghuni surga, penghuni neraka akan dibesarkan bentuk postur tubuhnya. Kalau penghuni surga itu maka semuanya dikembalikan kepada postur bapak mereka semua, Nabi Adam, tinggi 30 meter, lebar 3,5 meter. Itu posisi besar badan kita nanti di dalam surga dengan usia 33 tahun. Kemudian kalau penghuni neraka jamaah sekalian, dalam riwayat yang sahih, riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan gigi gerahamnya penghuni neraka jahanam itu sebesar gunung Uhud, gigi geraham, ya, bukan semua giginya, gigi gerahamnya saja satu. Sedangkan kita punya gigi geraham berapa banyak? Nah, itu hadis ini sebenarnya perkataan Abu Hurairah sebenarnya. Hadisnya mauquf jamaah sekalian, tapi tidak mungkin seorang Abu Hurairah mau berdusta, berbohong, berbicara padahal beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Makanya ulama mengatakan yang seperti ini mustahil diucapkan oleh sahabat Nabi SAW kecuali mereka itu mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, olehnya termasuk hadis yang kita bahas ini, ketika Abu Hurairah mengatakan kelak pada hari kiamat nanti ada orang yang akan dipanggil, karena semua kita ini akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah, dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti akan ada orang jamaah sekalian, ketika sudah ditampakkan setiap atau seluruh amalan-amalannya, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan setiap orang, setiap hamba akan dihadapkan di hadapannya tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 catatan amalan. Kullu sijillin maddul basar, setiap satu catatan amalan itu sejauh mata memandang. Nah, itu bisa dibayangkan ya sekalian betapa besarnya
buku catatan amalan yang digunakan oleh malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan itu, yang disebut sebagai malaikat raqib dan atid. Jadi catatan amalan itulah jemaah sekalian yang akan dibaca oleh setiap kita dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika catatan amalan itu sudah ditimbang di dalam mizan atau di atas mizan, mizan itu adalah timbangan yang memiliki dua sisi, sisi yang sebelah kanan menimbang kebaikan dan sisi yang sebelah kiri menimbang keburukan, dan di tengahnya mizan itu memiliki lisan. Kemudian ditimbanglah kebaikan-kebaikannya dan ditimbang keburukan-keburukannya. Ketika ditimbang kebaikan dan keburukan ini jamaah sekalian, maka akan diangkat derajatnya orang ini. Lalu orang ini kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayyu syai'in hadhihi?" Maksudnya, kenapa saya bisa mendapatkan derajat yang seperti ini? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Fayuqalu," maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfaralaka." Ya, anakmu lah yang meminta ampun kepadamu. Nah, ini menjelaskan jamaah sekalian bahwasanya seorang anak yang meminta ampunkan orang tuanya, beristighfar untuk orang tuanya, maka itu adalah salah satu di antara bentuk birrul walidain, bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Setiap istighfar yang kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penyebab orang tua kita akan mendapatkan keutamaan atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama seperti perjalanan 500 tahun namanya. Artinya begitu besar dan begitu mulianya istighfar itu jamaah sekalian, dan amalan-amalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan selama 500 tahun lamanya, itulah besarnya satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya tidak boleh menganggap remeh jamaah sekalian kita minta ampunkan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Nah, itu kita doakan jamaah sekalian agar kemudian orang tua kita selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan keutamaan, ditinggikan, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga jamaah sekalian memberikan penjelasan bahwa kelak nanti memang antara Allah dengan sang hamba akan berdialog antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika Allah menghisap setiap hambanya, kata Nabi dalam hadis yang lain, la turjumana bainahuma, tidak ada penerjemah di antara keduanya. Allah berbicara kepada hamba, hamba akan menjawab pertanyaan Allah SWT. Itu tidak ada penerjemah jamaah sekalian. Allah mengilhamkan kepada setiap hamba, mereka bisa memahami apa yang Allah firmankan dan mereka bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah SWT. Nah, adapun jamaah sekalian, bahasa yang digunakan di hari kiamat nanti memang ada khilaf di antara ulama kita. Ada yang mengatakan bahasa Arab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa perkataan orang-orang para penghuni surga kelak pada hari kiamat adalah salam. Kemudian dalam ayat yang lain juga mereka mengatakan, para penghuni surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah perkataan yang akan diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami, kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan petunjuk ini. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, memang ada khilaf di antara ulama kita bahasa apa yang akan digunakan kelak pada hari kiamat. Namun intinya bahwa tidak ada penerjemah. Nah, makanya saksi bahasanya di sini ketika sang hamba itu bertanya, ayyu syai'in hadhihi? Ya Allah, dia bertanya, kenapa saya bisa diangkat derajat saya ini? Padahal ini tidak pernah saya lakukan amalan ini, tidak pernah ada keutamaan yang saya kerjakan ini, dan seterusnya. Dan semua amalannya sudah ditampakkan, semua amalannya sudah dibaca jamaah sekalian, tapi diberikan bonus, istilahnya diangkat derajatnya. Sama juga dalam hadis yang lain jamaah sekalian, dalam hadis riwayat At-Tabrani,
Dalam hadis yang masyhur, meskipun ya masyhurnya hadis ini kita barangkali jarang-jarang baca bagaimana teks yang sebenarnya jamaah sekalian. Yang kita tahu bahwa orang tua yang memiliki anak para penghafal Quran dan mereka mengamalkan mengamalkan konsekuensi Al-Quran tersebut, maka kelak pada hari kiamat orang tua ibu dan bapaknya akan dipakaikan apa? Dua pakaian kemuliaan. Selain mereka dipakaikan mahkota, dalam riwayat itu dikatakan bahwa yang memakai mahkota adalah sang anak, sedangkan sang ibu dan bapak yang menggunakan pakaian kehormatan, dua pakaian kehormatan. Dalam riwayat yang lain dikatakan sang anaklah yang orang tua lah yang akan dipakaikan mahkota itu. Tapi dalam riwayat yang satu ini jamaah sekalian, sang anak yang memakai mahkota dan ibu dan bapak memakai dua pakaian kemuliaan. Maka dan si ibu dan bapak ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi syai'in kusina bihadhihi? Kenapa kami dipakaikan pakaian yang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, karena anakmu yang telah mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini artinya jamaah sekalian bahwa nanti dialog itu akan terjadi jamaah sekalian. Kenapa kami begini, kenapa dan seterusnya. Termasuk juga di dalam hadis yang lain yang diceritakan disabdakan oleh Nabi SAW, kelak nanti seorang hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, apakah kamu masih memiliki kamu melakukan dosa ini? Kata sang hamba, benar wahai Rabbku, saya melakukan dosa ini. Kamu melakukan dosa ini, benar wahai Rabbku, saya melakukan dosa ini, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu memiliki uzur atas dosa-dosa yang kamu lakukan? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala meminta uzur kepada sang hamba. Kalau memang ada uzur yang mau disampaikan maka disampaikan. Tapi tidak ada uzur jemaah sekalian. Uzur apa yang kita bisa sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga diceritakan Nabi SAW bersabda, hadisul bitaqah. Ya, ketika seorang hamba melihat bahwa dia sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk masuk surga karena terlalu banyaknya dosa-dosa keburukan yang dia lakukan, maka Allah bertanya, apakah kamu masih memiliki satu kebaikan yang tersembunyi belum disampaikan pada hari ini? Sang hamba mengatakan, tidak ada lagi kebaikan. Maka Allah SWT mengatakan, masih ada satu kebaikan yang kamu miliki, yaitu didatangkanlah satu secarik kain yang bertulis la ilaha illallah, ditimbang semua keburukan-keburukannya di timbangan yang sebelah kiri, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang di sebelah yang kanan. Kemudian kata Nabi SAW, fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqah, maka menjadi ringanlah ini timbangan yang keburukan-keburukan yang sangat banyak ini, dan menjadi beratlah bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah itu. Itu menunjukkan jamaah sekalian bahwa kelak pada hari kiamat dialog itu akan terjadi antara Allah SWT dengan sang hamba. Dan salah satu di antara dialog itu adalah bahwa kelak pada hari kiamat ibu dan bapak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan akan ditinggikan derajat mereka ketika sang anak itu meminta ampunkan untuk kedua orang tuanya. Dan ini jamaah sekalian adalah salah satu di antara bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua kita kalau keduanya sudah meninggal dunia. Kemudian hadis yang berikutnya, an Muhammad bin Sirin qala, dari Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in. Beliau ini adalah muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau mengatakan, Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Kami pernah bermajlis bersama Abu Hurairah di sebuah malam. Faqala, maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Berkata Abu Hurairah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibunya dan orang-orang yang meminta ampunkan untuk keduanya. Ini coba dicerna baik-baik jamaah sekalian doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan beliau, kemaslahatan ibunya yang sudah meninggal dunia tentu saja, dan untuk kemaslahatan orang yang mendengarkan doa ini supaya mereka termotivasi mengaminkan doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena doanya kan
ampunkan juga orang-orang yang meminta ampunkan Abu Hurairah dan ibunya. Nah, itu kan orang yang mendengarkan doa ini, maka secara otomatis kalau saya minta ampunkan begini berarti saya juga masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya berkata Muhammad bin Sirin, fanahnu nastaghfirullahuma, maka kami langsung minta ampunkan kepada Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, supaya kami juga masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini jamaah sekalian sama dengan penjelasan hadis yang sebelumnya. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk birrul walidain, bakti kita kepada ibu dan bapak kita, adalah dengan minta ampunkan kepada keduanya. Makanya doanya Nabi SAW jamaah sekalian yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah minta ampun. Memang yang paling pertama, Allahumma gfir lahu, ini dalam doa salat jenazah memang yang paling pertama adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ampunan itu jamaah sekalian, maqam istighfar atau maqam al-ghufran, itu adalah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab beliau, "Lau lam takunit taubatu a'azzu indallah." Kalau seandainya taubat itu jamaah sekalian, taubat itu kan sebenarnya pintunya itu melalui istighfar tentu saja. Kata Syekhul Islam, seandainya taubat itu bukan makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menguji makhluk yang paling dia cintai dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam jamaah sekalian, maka makhluk, coba dibayangkan, sampai Imam Ibnu Katsir itu meriwayatkan dalam tafsirnya jamaah sekalian, malaikat itu sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan protes sebenarnya jamaah sekalian, mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwa bagaimana caranya kami bisa mengalahkan makhluk yang ketika mereka berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, justru mereka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak keutamaan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya taubat itu bukanlah makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji manusia yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru karena taubat itulah makam yang paling tertinggi jamaah sekalian, makanya Allah menguji Nabi Adam dengan perbuatan dosa. Ketika Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, maka disitulah dibuka pintu taubat. Ketika dibuka pintu taubat, maka itu adalah penjelasan bahwa pintu taubat ini jamaah sekalian adalah makam yang tertinggi di sisi Allah SWT. Makanya seandainya jamaah sekalian taubat itu bukan makam yang tertinggi di sisi Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan mengizinkan kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ya untuk apa jamaah sekalian? Sedangkan Allah SWT Maha Kuasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, maukah Allah Subhanahu wa taala menerima bahwa sekian banyak hambanya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Kuasa, siapapun tidak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kita semua. Kan seperti itu. Kalau tidak ada yang bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya dengan kita bisa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tapi justru karena berbuat dosa itu jamaah sekalian adalah pintu untuk kita bisa masuk ke dalam istighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah pintu dosa itu jamaah sekalian. Nah, olehnya itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sebelumnya makhluk yang tidak berbuat dosa sama sekali, yaitu malaikat. Malaikat tidak, seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, manusia juga tidak berbuat dosa, dan itu Allah Subhanahu Maha Kuasa jamaah sekalian. Tapi kenapa Allah menciptakan jenis makhluk yang baru bisa berbuat dosa? Untuk menjelaskan bahwa di balik perbuatan dosa itu ada pintu taubat. Cuman masalahnya jamaah sekalian jangan berhenti cuman di berbuat dosanya saja. Ya harus diikutkan itu perbuatan
meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, doa Nabi SAW yang beliau ajarkan memang adalah Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian di dalam hadis ini jamaah sekalian, dalam hadis Muhammad bin Sirin ini juga ada penjelasan semangat kita atau motivasi kita untuk senantiasa Untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita. Nah, ini dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan waliman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah juga orang-orang yang meminta ampunkan Abu Hurairah dan ibunya. Nah, ini menjelaskan jamaah sekalian bahwa orang-orang muslim atau umat Islam itu orang-orang yang bersaudara dan seharusnya senantiasa memberikan perhatian di antara sama mereka. Dan di antara bentuk perhatian itu adalah dengan saling mendoakan. Nah, karena inilah cara yang paling mudah jamaah sekalian dan cara yang paling simple ketika kita ingin memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah SWT untuk saudara kita, maka itu adalah bentuk perbuatan kebaikan kita, dan itu adalah upaya kita untuk menjaga silaturahim kita dengan mereka. Kemudian dalam hadis yang berikutnya dikatakan, masih dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal abdu, ini hadis yang paling terkenal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau seorang hamba itu sudah meninggal dunia, maka akan terputus darinya seluruh amalannya illa min thalath. Apa maknanya jamaah sekalian? Artinya tidak ada lagi, artinya dua. Terputus darinya amalannya artinya maknanya dua. Yang pertama, dia tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Itu maknanya. Kalau orang sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi jamaah sekalian dia beristighfar, tidak bisa lagi dia meminta ampun dan seterusnya. Tidak ada lagi amalan yang bisa dia kerjakan karena kesempatan beramal sudah selesai. Kemudian makna yang kedua adalah ketika seorang itu sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi amalan yang sebelumnya dia sudah lakukan, kemudian pahalanya masih tetap bisa terbaharui. Nah, jadi karena amalan itu jamaah sekalian, amalan itu ada amalan-amalan yang pahalanya itu senantiasa terbaharui. Ya. Jadi dia terus tatajaddadu al-ujur. Jadi pahalanya itu jamaah sekalian itu terus terbaharui. Jadi setiap kali ada setiap masuk hari yang baru, maka pahala itu atau amalan itu terus terbaharui. Muncul lagi pahalanya. Padahal amalannya sudah selesai, sudah dikerjakan, sudah lewat, sudah 10 tahun yang lalu. Tapi setiap masuk hari yang baru, maka pahalanya terus mengalir terus. Nah, itulah jamaah sekalian, kata Nabi SAW, illa min thalath, kecuali dari tiga. Semua amalan hamba, semua amalan ketaatan ibadah seorang hamba jamaah sekalian, semuanya tidak bisa lagi terbaharui kecuali tiga amalan ini. Pahalanya akan tetap terus terbaharui selama masih ada manfaat yang dirasakan. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Nah, inilah sedekah jariyah jamaah sekalian, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia sudah lewat, sudah selesai sedekah jariyah itu dikerjakan dan dilakukan, tapi pahalanya akan terus diperbaharui. Pahalanya akan terus mengalir. Besoknya mengalir lagi, besoknya mengalir selama sedekahnya itu masih jariyah. Makanya dikatakan sedekahun jariyah. Sedekah jariyah artinya sedekah yang berjalan. Nah, ya kalau dia sudah sedekahnya jariyah jamaah sekalian, kemudian satu masa tiba-tiba terputus itu sedekah jariyahnya, artinya tidak ada lagi yang memanfaatkan sedekah itu, maka terputuslah sudah pahalanya. Jelas ya? Makanya jamaah sekalian, sumurnya Utsman bin Affan itu, rekening Utsman bin Affan itu adalah rekening yang paling yang paling subur sebenarnya. Rekening apa? Rekeningnya Utsman bin Affan jamaah sekalian, itulah dia Bi'ru Rumah namanya. Bi'ru Rumah yang sampai sekarang ini masih ada di Madinah. Sejak zaman Nabi SAW sudah 1440 tahun yang lalu jamaah sekalian, sumur itu terus termanfaatkan airnya, masih ada airnya sampai dengan detik ini, itu masih dimanfaatkan airnya. Bagaimana bentuk pemanfaatan airnya jamaah sekalian? Jadi
para sahabat itu mengeluh kepada Nabi SAW. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu, karena kita tahu Madinah itu jauh dari sumber mata air, kan begitu ya. Madinah itu beda dengan Mekah jemaah sekalian. Mekah itu dekat dengan Jeddah. Jeddah itu pesisir pantai kan, ada laut apa namanya, laut mati di situ. Ya. Jadi karena Madinah itu jauh dari sumber mata air, sedangkan orang-orang Yahudi lah yang menguasai sumber mata air di dalam kota Madinah, di antaranya adalah Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah itu jamaah sekalian, ada beberapa sumur sebenarnya yang terkenal. Yang pertama, sumur di antara sumur yang terbesar di Madinah itu adalah Bi'ru Buda'ah. Itu sumur, dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabian yang Utsman bin Affan dengarkan ada hadis dari Nabi SAW bahwa siapa yang mau membeli Bi'ru Rumah ini untuk sahabat-sahabat saya. Nah, Utsman langsung tawarkan diri, saya Rasulullah, saya akan beli ini. Orang Yahudi ini dengarkan juga sabda Nabi SAW, dia langsung naikkan harganya. Orang Yahudi kan kita tahu bagaimana pemikiran orang Yahudi. Akhirnya setelah dinaikkan harganya, mas kalian, dibeli sama Utsman bin Affan. Setelah dibeli sama Utsman bin Affan, ternyata apa yang dilakukan? Utsman bin Affan mengatakan, apa menjadi milik saya itu juga menjadi milik kaum muslimin. Siapapun yang membutuhkan air maka silakan ambil air di Bi'ru Rumah. Nah, itulah dihibahkan jamaah sekalian atau diwakafkan Bi'ru Rumah itu kepada seluruh kaum muslimin yang ingin mengambil air di tempat tersebut. Sampai dengan detik ini jamaah sekalian, Bi'ru Rumah itu dekat dari Masjid Nabawi. Jadi Bi'ru Rumah itu jamaah sekalian, dia sumur dan dikelilingi oleh perkebunan kurma. Nah, perkebunan kurma ini jamaah sekalian, itu mata airnya diambil dari sumur itu. Jadi penyuburannya dan sebagainya itu diambil. Kemudian hasil daripada perkebunan kurma itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, itulah makanya sedekah ini jamaah sekalian, sedekahnya Utsman bin Affan inilah yang terus mengalir terus sampai kepada Utsman bin Affan. Nah, jadi masalah kalau kita bersedekah jamaah sekalian, sedekah jariah di satu masa misalnya, itu sedekahnya tidak ada lagi yang urus, tidak ada lagi yang manfaatkan itu, dan seterusnya. Nah, itu akan terputus kalau begitu. Nah, inilah pentingnya jamaah sekalian kita tetap mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita dan seterusnya, bahwa jangan sampai orang tua kita, nenek moyang kita misalnya, mereka mewakafkan dan seterusnya, mewakafkan sebuah rumah dan sebagainya untuk pesantren, terus tiba-tiba muncul anak-anaknya atau cucu-cucunya, diambil kembali itu wakafnya. Nah, itu kan bahaya jamaah sekalian. Bukan bahaya sih sebenarnya, itu masih hak. Apa bedanya antara wakaf dengan hibah jamaah sekalian? Kalau wakaf itu artinya memberikan manfaat sebuah benda tapi masih ditahan hak kepemilikannya. Artinya kalau meninggal ini bapak kita misalnya, maka harta itu jamaah sekalian, tanah itu yang diwakafkan oleh bapak kita, itu bisa kita ambil sebenarnya. Boleh itu dalam pembahasan wakaf. Tapi ingat jamaah sekalian, ini seandainya tidak ada kasihan amalan-amalannya orang tua kita kecuali ini tanah wakaf ini, maka inilah yang diandalkan nanti pada hari kiamat nanti jamaah sekalian. Nah, kalau bisa kita hibahkan sudah, kalau memang kita memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan jamaah sekalian, maka boleh diambil. Bedanya dengan hibah itu jamaah sekalian memberikan semuanya, hak miliknya, manfaatnya dan semuanya, itu namanya hibah. Tidak bisa lagi meninggal orang tua yang menghibahkan harta itu, anak cucunya tidak bisa ambil itu karena sudah dihibahkan 100%. Nah, tapi yang ingin ditekankan bahwa meskipun dalam hadis ini katakan sedekah jariah, tapi maknanya sedekah jariah kalau suatu saat sedekahnya sudah tidak jariah, artinya sudah tidak dimanfaatkan dan seterusnya, karena karena dilalaikan dan seterusnya, akhirnya sedekahnya atau pahalanya tidak akan sampai lagi, tidak akan mengalir lagi. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini sama juga jamaah sekalian. Kalau ilmunya itu sudah terputus di situ, tidak pernah lagi ada yang mengajarkan ilmu tersebut, maka sudah terputus. Nah, olehnya inilah pentingnya jamaah sekalian untuk senantiasa tetap mengajarkan kepada anak kita ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang sampai kepada kita, kan kita tidak tahu jamaah sekalian. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, hafizallahu taala. Beliau mengatakan bahwa kita ini banyak menerima manfaat, tapi manfaat-manfaat yang biasanya terkenang dalam kehidupan kita adalah manfaat yang zahir.
Dan kita selalu lupa jamaah sekalian manfaat yang kita rasakan dalam bentuk apa? Maknawi. Di antara manfaat yang kita rasakan dan sering kita lupakan adalah ilmu yang bermanfaat itu. Dan terkadang jamaah sekalian ada ilmu-ilmu yang sesuatu yang remeh sebenarnya, tetapi di mata ulama kita jamaah sekalian sebenarnya itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Saya pernah menyebutkan, tidak tahu di masjid ini atau di masjid yang lain, ada salah seorang ulama jamaah sekalian sangat menghormati kepada seorang ammi. Ammi itu artinya orang biasa-biasa saja, bukan ulama dan seterusnya. Ketika murid-muridnya bertanya, kenapa Anda sangat menghormati orang biasa ini? Orang biasa, bukan ulama. Kenapa Anda sangat menghormati orang ini, wahai imam? Sang imam itu mengatakan, karena beliaulah yang mengajarkan saya bagaimana caranya memancing dulu waktu saya masih kecil. Waktu saya masih kecil, inilah orang ini. Orang-orang biasa jamaah sekalian. Mungkin kalau di zaman kita barangkali nelayan. Ya. Dulu barangkali waktu kita di kampung dan seterusnya, ada nelayan dulu yang ajar kita untuk memancing. Sampai dengan hari ini ilmu itu masih kita amalkan, masih kita tidak ingat inilah orang yang dulu yang pernah mengajarkan saya untuk memancing. Dari kepandaian saya memancing ini saya bisa bertahan hidup, saya menikah dan sudah saya punya anak dan sebagainya. Tapi ulama jamaah sekalian tidak, sangat dihormati, dimuliakan, dihargai. Sampai murid-muridnya bertanya, padahal biasa-biasa saja jamaah sekalian, orang biasa, bukan alim ulama, tapi sangat dihormati. Karena ketika dijelaskan ternyata beliaulah yang dahulu mengajarkan saya bagaimana caranya memancing. Ilmu jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat. Nah kita ini banyak. Siapa yang mengajarkan kita surat Al-Fatihah? Kita tidak tahu itu siapa. Siapa yang mengajarkan kita membaca surat Al-Fatihah? Itu barangkali kebanyakan kita sudah tidak tahu jamaah sekalian. Siapa yang mengajarkan kita membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas? Kebanyakan kita barangkali tidak tahu. Atau barangkali ada yang punya guru mengaji itulah yang mengajarkan kita jamaah sekalian. Nah itulah yang seharusnya kita banyak doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya dan diberikan tempat yang mulia. Kemudian jamaah sekalian, itulah makanya ulama mengatakan kalau seandainya kita punya anak jamaah sekalian, dan anak ini ingin kita ajarkan Al-Quran, maka paling minimal sekali jangan sampai lepas itu Al-Fatihahnya. Ya meskipun memang orang tua ketika kita menyewa misalnya guru mengaji dan untuk anak-anak kita, meskipun kita tetap mendapatkan saham dan akan tetap mengalir jamaah sekalian, tapi paling minimal sekali Al-Fatihah itu tidak lepas, bukan dari pengajaran kita, harusnya dari pengajaran kita. Jadi mereka membaca Al-Fatihah itu 17 kali sehari semalam dalam sholat wajib mereka jamaah sekalian, itu berkat pengajaran kita yang ngajar itu. Kemudian awaladin salih yad'u lahu. Nah ini juga di antara doa atau di antara amalan yang tidak akan terputus jamaah sekalian, yaitu doanya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu dan bapak. Jadi lagi-lagi jamaah sekalian, anak yang soleh yang mendoakan. Tapi kalau dia sudah tidak mendoakan lagi jamaah sekalian, itu berarti tidak ada lagi kiriman pahala kalau begitu. Nah makanya ini pentingnya untuk mengajarkan anak-anak kita jamaah sekalian pengajaran pendidikan Islam yang baik. Kemudian hadis yang terakhir yang sekalian di sini adalah hadis Ibnu Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia, walam tusi, tapi dia tidak sempat berwasiat. Nah ini dalam sebuah penjelasan ulama kita dikatakan bahwa ibunya ini ternyata meninggal tiba-tiba. Ibunya meninggal tiba-tiba, dan jarang-jarang jamaah sekalian, orang-orang dahulu itu jarang-jarang meninggal tiba-tiba. Nah, karena apa? Karena di antara tanda dekatnya akhir zaman adalah mautul fujaah. Itu meninggal tiba-tiba. Itu jadi zaman dahulu jamaah sekalian, bukan meninggal tiba-tiba itu jarang-jarang itu terjadi. Karena apa? Meninggal tiba-tiba, mati tiba-tiba itu adalah tanda dekatnya akhir zaman. Sekarang kan banyak orang meninggal tiba-tiba. Ya. Nah olehnya itu sang ibu ini ternyata ibunya meninggal tiba-tiba, walam tusi, dan tidak sempat berwasiat. Nah makanya kan dalam hadis Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian yang tidur di malam hari kecuali dia sudah menuliskan wasiatnya. Nah ini pentingnya, bukan berarti setiap malam kita menulis wasiat jamaah sekalian, bukan. Maksudnya ini menjelaskan tentang pentingnya berwasiat. Nah, pentingnya berwasiat kepada anak-anak kita. Afayanfa'uha an atasaddaq anha, apakah bermanfaat kalau seandainya saya bersedekah untuk
ibu saya. Maksudnya saya mau sedekah 1 juta misalnya dengan niatan ini adalah sedekahnya ibu saya. Maka kata Nabi SAW, qala na'am, iya, bermanfaat. Nah, dari hadis-hadis ini jamaah sekalian kita bisa ambil kesimpulan bahwa berbakti kepada ibu dan bapak setelah mereka meninggal dunia itu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah dengan mendoakan mereka. Ini sesuatu yang jelas disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Mendoakan ibu dan bapak maka pahalanya akan sampai. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah melakukan semua ketaatan, amal soleh dan ibadah, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, wa auladukum min kasbikum. Itu dalam hadis yang sahih jamaah sekalian. Jadi anak-anak kalian itu adalah usaha kalian. Artinya apa? Kalau kita punya 10 orang anak jamaah sekalian dan masing-masing anak ini nanti usianya sampai meninggal dunia 60 tahun, berarti berapa usia kita sebenarnya? 660 tahun. Kan begitu ya? Cocok. Kalau usia saya misalnya 60 tahun dan saya punya anak 10 orang jamaah sekalian dan masing-masing anak saya ini nanti usianya 60 tahun juga, berarti berapa usia saya yang sebenarnya? 660 tahun. Karena apa? Karena mereka ini anak-anak saya adalah usaha saya. Apa yang mereka lakukan akan dikirimkan juga kepada saya. Kalau mereka sholat itu sholat saya juga sebenarnya. Kalau mereka bersedekah, sedekah itu sedekah saya. Mereka dapat pahala, saya juga dapat pahala. Kan begitu. Nah, tapi itu semua bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ajarkan kebaikan. Nah, tapi kalau 60 tahun, 10 orang anaknya masing-masing 60 tahun, modelnya model dajjal semua, wah itu waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita ajar kebaikan, karena jamaah sekalian yang seperti itu tentu saja dikembalikan kepada apa? Kondisi sang anak. Kalau bapak dan ibu sudah berusaha untuk mengajarkan anak-anaknya, tapi sang anak memang yang lebih memilih untuk menjadi dajjal itu, jamaah sekalian, menjadi pendusta itu dan tidak mengikuti pengajaran orang tuanya, itu maka akan terputus. Sang bapak, sang ibu baik dan taat kepada Allah, sedangkan sang anak ini memilih jalan yang salah, maka akan terputus hubungan. Akan tetapi kalau sang bapak baik, sang ibu baik, kemudian sang anak baik, maka akan semuanya tersambungkan semuanya dan tersalurkan semua pahala-pahala kebaikan itu kepada sang bapak dan sang ibu. Termasuk diantara amalan yang disepakati jamaah adalah bersedekah, tadi disebutkan. Ya, bersedekah, kemudian menjalankan ibadah haji untuk ibu dan bapak, dan menjalankan ibadah umrah untuk ibu dan bapak. Itu diantara amalan berbakti kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah pahalanya akan disampaikan kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.